Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh ambek aku Icang Korden seperti biasa. Sesuai salah satu saran dari dulurku, kali ini kita akan mengidul film yang entah banget lur, bergenre kriminal drama history. Film ini berjudul 21 Blackjack tahun 2008. Terinspirasi dari kisah nyata di sebuah buku berjudul Bringing Down the House. Meskipun penjelasan film cukup rumit, tapi tenang, santai, bakal tak jelasin seenak mungkin ya kan. 21 Blackjack mengisahkan sekelompok mahasiswa perguruan tinggi ternama MIT yang mencoba peruntungannya di kasino. Salah satu dari mereka sangat jenius di matematika dan mereka bisa mengeruk uang yang sangat banyak dari kasino tersebut. Gak pakai lama, gaskan kita pantun aja. Cak Roma nyanyi lagu judi, monggo sekejaaken di menjanjikan kekayaan. There goes that paycheck. Nothing cost too much. Nothing was out of reach. Anda seorang player PUBG, Anda mengenal kata-kata winner chicken dinner? Kata-kata itu berawal dari seorang dealer yang berasal dari Cina saat ada pemain yang mendapatkan kartu blackjack atau Indonesianya main 2-1-an tuh lur, tahu kan? Dealer adalah orang yang membagi kartu ke para pemain. Sejak itulah kata-kata winner chicken dinner sangat populer dan sering diucapkan. Seorang pria super cerdas bernama Ben selalu memenangkan permainan dengan cara menghitungnya, dan malam itu dia mendapatkan lebih dari $640.000. Ben dan timnya selalu menggunakan bahasa isyarat demi keamanan. Sentuhan pada mata artinya ada yang harus dibicarakan. Meregangkan tangan ke belakang artinya permainan sedang memanas, dan menyisir rambut dengan tangan artinya mereka harus segera keluar jika situasi tidak kondusif atau ada bahaya, seperti saat ini di mana pihak keamanan mendatangi mereka. Winner, winner, chicken dinner. Film pun flashback saat Ben OTW naik sepeda ontel ke Harvard jurusan kedokteran untuk mengajukan beasiswa. Saat ini Ben masih menjadi mahasiswa jurusan matematika di MIT, tapi saking cerdasnya lur, dia sudah diterima kedokteran Harvard untuk melanjutkan kuliahnya seperti mimpinya selama ini. Meskipun nilai-nilainya memuaskan, mendapatkan rekomendasi dari dosen-dosen berkapabilitas tinggi dan menjadi ketua kelompok di kejuaraan matematika Amerika, tapi tidak semudah itu Ben bisa mendapatkan beasiswa di sana. Profesor Phillips mengatakan jika ada 76 orang lain yang sama berprestasi juga ingin mendapatkan beasiswa tersebut, dan hanya satu orang saja yang akan diambil, yaitu orang yang memiliki suatu kelebihan daripada yang lainnya atau pengalaman hidup yang sangat menarik dan berbeda dibandingkan ke-76 calon lainnya. Ben pun curhat ke temannya bernama Miles jika dia kesusahan mendapatkan beasiswa tersebut karena nggak punya pengalaman menarik di hidupnya. Ya, pintar dan berprestasi sih, tapi pesaing-pesaingnya juga sama kan lur. Mau masuk lewat jalur normal juga biayanya mahal banget, $300.000. Setara 4,2 miliar lah. Duitnya siapa ya kan? Hari itu Ben ulang tahun dan dirayakan bareng emaknya yaitu Ellen, Miles dan satu temannya lagi yaitu Cam. Mereka bertiga merasa adalah geng tercupu sedunia karena nggak pernah punya pacar dan uang. Satu-satunya yang ingin mereka lakukan hanyalah mengikuti sebuah kompetisi ilmiah. Di kelas perkuliahan MIT, Profesor Mickey memberikan pertanyaan ke mahasiswa-mahasiswinya. Ben pun bisa memecahkan masalah tersebut dengan perhitungan variabel yang sangat efisien, logis, dan tidak terpikirkan. Prof Mickey yang kagum dengan jawabannya mengecek hasil ujian persamaan nonlinearnya yang ternyata mendapatkan nilai sangat tinggi yaitu 97. Saat bermain basket, Ben, Miles, dan Cam pun pandangannya teralihkan oleh mbak-mbak primadona kampus bernama Jill, dan Ben sebenarnya naksir dengannya. Seperti biasa, Ben menghabiskan waktunya di perpustakaan sampai larut malam. Biasa, aku aja sampai ngekos dulu di perpus. Sampai akhirnya dia didatangi seorang pria bernama Fisher yang mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata di ruangan itu ada 4 orang lainnya, Jill, Kiana, Choi, dan juga Profesor Mickey. Mickey pun bertanya, apakah ente pernah mempelajari permainan blackjack? Enggak pernah, kata Ben. Mickey pun menjelaskan permainan yang sangat sederhana tersebut. Karena di film penjelasannya kurang detail, tak jabarkan aja ya lur ya. Jadi para pemain diberikan 2 kartu. Kartu bergambar wajah lur, Jack, Queen, dan King bernilai 10. Kartu angka mengikuti jumlah angkanya, 2 ya 2, 3 ya 3, begitu seterusnya.
seterusnya sampai 10 ya nilainya 10. Kalau as nilainya bisa 1 atau 11 tergantung situasinya. Mereka bisa menambah kartunya kalau merasa nilainya masih kurang. Siapapun yang angkanya paling mendekati angka 21 dia yang akan menang, dan yang melebihi angka 21 maka dia dipastikan kalah. Intinya lur, kartu mereka nilainya harus lebih baik atau minimal sama dengan nilai dari dealer si pembagi kartu. Kartu yang sudah dibagikan gak bakal dibalikin lagi ke decknya. Jadi dengan kata lain, blackjack adalah permainan ingatan yang bisa dihitung. Ben pun kebingungan, hah? Kenapa kalian menjelaskan semua ini kepadaku? Dan ternyata Mickey menawarkan Ben untuk bergabung bersama timnya. Tapi Ben langsung menolak tawarannya karena dia ada kerja sambilan yang lainnya. Mickey terus merayu jika pekerjaan ini akan jauh lebih menguntungkan, dan yang lainnya juga ikut kompor jika permainan ini sangat mengasyikkan. Tapi tetap aja Ben menolak karena dia juga akan mengikuti kompetisi ilmiah bersama teman-temannya. Mickey pun membiarkannya pergi dan mengingatkan untuk merahasiakan semua percakapan yang terjadi di sana. You're one of my favorite new students, and I'd hate to lose you, if you know what I mean. Keesokan harinya Ben kerja sambilan di toko pakaian formal, lalu terlihat Jill yang mendatanginya. Tujuan Jill datang ke sana adalah untuk merayu Ben agar dia mau bergabung ke dalam blackjack team. Dan yang terpenting mereka akan mendapatkan uang yang tidak pernah bisa dibayangkan. I think you should come to Vegas, because I'm guessing you could probably use a break from this place. Karena Ben tetap menolak, Jill pun membiarkannya. Tapi jika Ben berubah pikiran, dia bisa datang kapan saja. Bingung galau, aku harus gimana nih? Lalu saat malam harinya, terlihat Mickey yang mengetes timnya berapa jumlah perhitungan kartu yang sudah dikeluarkannya. Dan tiba-tiba, Dude, I lost count 20 cards ago. Don't call me dude. +9? You're just following Jill. What's the count? +9. No. +11. No. Did you lose the count? +13. Yes. Pull up a chair. pelatihan pun dimulai. Cara menghitung kartu yang sudah keluar adalah kartu tinggi, yaitu 10, Jack, Queen, King, dan As minus 1 lur. Kartu rendah 2-6 plus 1. Sedangkan 7, 8, 9 atau kartu tengah-tengah nilainya 0. Gunanya buat apa lur? Agar Ben bisa membaca dan menghitung pergerakan kartu selanjutnya. Dengan mudahnya Ben bisa menebak berapa jumlah perhitungan kartu yang keluar. Gak ada yang miss sedikit pun. Supaya mereka tidak mudah ketahuan orang lain, maka mereka menggunakan bahasa sendiri, yaitu merubah perhitungan angka menjadi sebuah kode kata. +14. Ring. +16. Sweet. +17. Magazine. +6. Gun. +15. Paycheck. Now what? +9. Cats have 9 lives. Cat. What is it? +12. Eggs. 12 eggs in a carton. +16. Sweet 16. +17. Every card had a value. +30. Ben pun menegaskan ke Mickey bahwa dia bersedia masuk ke dalam tim hanya demi mendapatkan uang $300.000 untuk masuk ke kedokteran Harvard. Selanjutnya Choi diminta menjelaskan ke Ben bagaimana cara mereka bermain. Lagi-lagi tak rangkumnya biar enak ya lur ya. Jadi Choi, Jill, dan Kiana akan menyebar ke beberapa meja kasino duluan dan memasang uang taruhan yang kecil. Ketika salah satu dari mereka meja kasinonya mulai memanas, atau dengan kata lain kartu deck bisa lebih diperhitungkan, di saat itulah Ben atau Fisher akan ikut bergabung dengan uang taruhan yang sangat besar. Biar nggak ketahuan curang sama dealer atau pemain yang lain, maka mereka menggunakan bahasa isyarat, nyisir rambut, artinya mereka harus segera keluar. Sok-sokan pusing, meja masih dingin, garuk-garuk hidung, mereka harus berbicara, dan peregangan tangan di belakang artinya meja sedang memanas. Berikutnya Ben akan diuji coba. Dia mendatangi sebuah tempat sesuai alamat yang sudah diberitahu di daerah Chinatown. Saat masuk, Ben melihat teman-temannya sudah menyebar di meja kasino yang berbeda, dan Choi memberikan isyarat mejanya sedang memanas. Masuklah Ben ke sana ya kan? Dan Choi langsung memberikan kode kata agar Ben mengetahui berapa perhitungan kartu yang sudah keluar kayak gini lur. So Henry, did I tell you I read about this place in a magazine? Ingat, Ben gak boleh ketahuan temenan sama Choi, kayak gak kenal gitu lur ya kan. Dengan otak jeniusnya, Ben selalu bisa menebak kartu yang akan keluar dan selalu memenangkan taruhannya. Tapi tiba-tiba ternyata itu adalah ulah Mickey dan yang lainnya ngetes seberapa bisa Ben menjaga kerahasiaan perhitungannya. Mickey pun mengingatkan satu hal penting, bahwa yang mereka lakukan di kasino nanti adalah perhitungan bukan perjudian. Jadi Ben diminta tetap menghitung dengan logikanya dan jangan sampai kehilangan kendali karena terlalu emosional. Oke bos, siap, kata Ben. Singkat cerita, sampailah mereka di gemerlapnya kota Las Vegas. Agar tidak terdeteksi, mereka diberikan identitas baru. Tidak hanya itu, biar mereka dianggap cukup umur bermain di kasino, maka mereka harus merubah penampilan biar kelihatan lebih tua. Di setiap kasino akan selalu ada kamera, maka dari itu Ben diminta bertingkah laku seperti orang kobam agar tidak ketahuan kalau dia sedang menghitung kartu. Oh, and what's our motto? Don't get caught counting. Thank you very much.
Permainan pun dimulai. Ben masuk ke meja Kiana yang sedang memanah setelah mendapatkan bahasa isyarat darinya. Sweet. Too sweet. Dengan terus menghitung setiap kartu yang keluar dimulai dari plus 16, Ben pun mendapatkan cuan demi cuan yang sangat banyak. Could I color up? Keesokan paginya Ben diberikan imbalan sama rata berlima dari hasil semalam, sedangkan Mickey mendapatkan 50% dari seluruh uangnya. Jill pun memujinya karena dia mengikuti semua peraturan, tetap fokus, dan yang paling penting menghasilkan uang lebih banyak dari Fisher. Ben kembali mengatakan ke Jill jika dia hanya butuh $300.000 saja untuk masuk ke Harvard. Setelah itu dia akan keluar dari tim. Saat evaluasi perjudian semalam, Mickey memberikan kritik ke Fisher karena dia banyak melakukan kesalahan, dan dibanding-bandingkan dengan Ben, Fisher pun mulai jealous dan merasa Ben hanya mendapatkan keberuntungan saja. Permainan pun terus dilanjutkan. Kali ini Ben masuk ke mejanya Jill dan mendapatkan kode gaji yaitu plus 15. There goes that paycheck. Di tempat pengawasan khusus kasino, kepala keamanan Cole terus memantau semua pemain di sana. Ada yang ketahuan ngitung apa enggak nih? Sedikit aja ada gelagat mencurigakan ngitung-ngitung langsung disikat nggak pakai assalamualaikum. Karena tentunya itu bisa bikin bangkrut kasino mereka, ya kan? Mereka semua pun akhirnya pulang dan Ben mampir ke rumah ibunya. Terlihat Ellen yang memberikan cek sebesar $68.000 untuk biaya Ben masuk ke kedokteran Harvard. Ya meskipun nggak cukup pastinya kan. Ben pun menolaknya dan beralasan dia sudah dapat beasiswa padahal belum dapat lur. Itu semua karena Ben nggak tega mengambil uang tabungan milik ibunya dan dia yakin bisa mendapatkan $300.000 dari bermain blackjack. Hasil imbalan Ben saat ini adalah $16.700 dan dia menyimpannya di loteng kamar kosan. Untung aja nggak ketahuan Mel sama Cam. What are you doing? Huh? I'm just jumping up and down on my bed. Mereka bertiga pun pergi ke sebuah bar. Mel dan Cam terkejut melihat Ben yang ternyata sudah dekat dengan Mbak Jill. Lalu saat perjalanan pulang, dengan nekatnya Ben akan mencipok Jill, tapi dia langsung menolaknya. Oh God, I'm so sorry. It's not a problem. I don't know why. No, it's just because we've been drinking. It's just we're on a team, we work together. Setelah itu perjudian kembali dilakukan. Main, balik kampus, kuliah, main lagi, balik kampus, gitu terus lur. Meskipun di kampus mereka bukan siapa-siapa, tapi di Vegas, sudah cukup terkenal mereka, foya-foya ya kan. Semua-muanya dibeli nggak usah mikir. Sampai akhirnya Cole menyadari perilaku aneh dari Ben. Dia menduga Ben menghitung kartu, tapi dengan cara yang susah ditebak. Ditambah lagi Ben ketahuan beli tonik dicampur lemon, biar seolah-olah kelihatan mabuk. Sejak saat itulah Ben mulai dicurigai karena kedatangannya membuat banyak kasino rugi besar. Di kampus, Miles dan Cam sudah mulai curiga dengan Ben karena dia terus menghindar dan menghilang begitu saja. Padahal mereka harus mengerjakan proyek ilmiah untuk kompetisi. Ben pun berbohong demi kebaikannya sendiri dan dia terus melakukan pesta dan foya-foya. Nothing cost too much. Nothing was out of reach. Came stretch limo. Malam itu pengkasinoan pun dimulai kembali, tapi karena Fisher semakin jealous sama Ben, ngerusak dong tiba-tiba masuk mejanya mereka. Jadi bertiga lur, Kiana, Ben sama Fisher ya kan. Dalam situasi kebingungan, Kiana dan Ben terus lihat-lihatan. Karena itulah Cole menyadari jika mereka berdua adalah komplotan. Cole mengetahui pergerakan Kiana yang memberikan kode sebelum Ben bergabung ke dalam mejanya. Raise her hand, scratch her head. There it is. Signal. See? She gave him the signal. Karena Fisher ini kobam, dia membuat kekacauan dan hampir mengungkap bagaimana Ben bisa terus memenangkan taruhannya. Dan yang terjadi, I think that maybe Oh, like kidding now. His luck will run out eventually. Always does. Karena insiden tersebut, Mickey pun mengeluarkan Fisher dari tim dan mengusirnya dari sana. Setelah Fisher pergi, mereka tidak bisa menguangkan chip senilai $200.000 karena situasi masih berbahaya dan pihak keamanan pasti akan mengecek CCTV setelah ulahnya Fisher tadi. Ben pun punya ide cemerlang untuk meminta bantuan mbak-mbak striptis menguangkan chip mereka agar seakan-akan chip tersebut adalah sebuah tip dari om-om ganas yang menikmati hasil joget pargoi mereka. Genius.
Setelah itu mereka lanjut menghibur diri di sebuah klub. Jill yang akhirnya terpikat dengan Ben mengkodonya untuk segera berhasil oleh dan ya terjadilah. Sesampainya di kosan, terlihat uangnya Ben sudah banyak banget ini lur. Lalu dia mendatangi dua teman kampusnya untuk persiapan kompetisi. Tapi karena Ben salah membawa perangkat lunaknya, dia dikeluarkan dari tim. Karena terkesan Ben gak niat mengikuti kompetisi tersebut. Mendengar itu Ben pun malah memaki-maki temannya karena gak ada satupun yang peduli dengan kompetisi ilmiah seperti itu. Lalu dia pergi dari sana. Karena masih emosi dan timbul rasa jengkel dengan teman-temannya, Ben mulai nggak fokus dan sisi emosionalnya muncul. Sampai-sampai dia kalah taruhan sangat banyak dan masih terus melanjutkan permainannya. Kiana terus mengkode Ben agar dia menyudahi permainan tersebut. Tapi karena nggak mempan, Jill pun datang dan sok-sokan ngajak Ben pulang. Tapi Ben malah mengusirnya pergi dan terus melanjutkan taruhannya jauh lebih besar. Why don't you run upstairs and wait for me there? Alright, let's go. Terus taruhan terus sampai habis $200.000. Mickey pun memarahi Ben dan dia hanya bisa minta maaf atas kesalahannya. Wah maaf nggak peduli Mickey lur, dia minta Ben mengganti semua kerugiannya. Mendengar itu Ben pun semakin emosi karena selama ini dia menghasilkan uang lebih banyak daripada sekedar $200.000. Ditambah lagi Mickey nggak pernah ikutan main dan mereka semua yang menanggung resiko perjudian tersebut. Why aren't you out there then, Mickey? Huh? I mean, we take all the risks. Seems to me like you don't do shit. No, I can't do that. That money was for Harvard. I have made you so much more than what I just lost. It doesn't matter. You're gonna pay me that money, every penny, one way or the other, and you damn well know. Ben pun mengatakan ke teman-temannya jika dia nggak peduli ada Mickey atau enggak, karena selama ini dia mengambil keuntungan 50% dan cuma ongkang-ongkang kaki merintah-merintah aja. Ben pun merayu teman-temannya agar meneruskan permainan meskipun sekarang memakai uang pribadi. Ben yang sudah punya uang $315.000 nggak peduli dengan janjinya dahulu untuk keluar dan masuk ke Harvard karena dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang. Malam itu mereka kembali masuk ke kasino dan terlihat Mickey yang menelpon pihak keamanan untuk melaporkan jika Ben berbuat curang tanpa memberitahukan identitasnya. Tak lama kemudian, Cole dan teman-temannya mendatangi Ben lalu membawanya pergi. Sedangkan Kiana mengajak Jill dan Choi keluar dari kasino. Ben pun mulai disiksa dan diminta jangan pernah mendatangi kasino itu lagi atau Cole akan menyiksanya lebih parah. Sampai akhirnya Cole menanyakan kabar Profesor Mickey karena dia tahu Ben bekerja sama dengan Mickey. Ternyata lur, Mickey pernah memiliki masalah besar dengan Cole, di mana Mickey dulu pernah mendapatkan puluhan juta dolar dari kasinonya Cole hanya dalam waktu semalam dan itu membuat Cole dipecat dari pekerjaannya. Puluhan juta semalam dong. Setelah disiksa habis-habisan, Ben pun dibiarkan pergi dan sesampainya di kosan, Ben mendapatkan surat dari MIT di mana isinya Ben dinyatakan tidak lolos mata kuliah Profesor Mickey dan mata kuliah tersebut adalah salah satu persyaratannya untuk lulus dari MIT. Belum selesai sampai di situ lur, karena kamar kos-kosannya sudah berantakan dan $315.000 tabungannya dicuri oleh Mickey. Stres nggak itu ya kan? Setelah itu Ben mengikuti kelas Mickey dan menyindirnya karena telah mencuri semua hasil kerja kerasnya. And discredited them and stole their equations. They say he used his students for their brilliance. Ben pun mendatangi rumah Jill dan mengatakan jika Mickey telah mengambil semua uangnya, juga membuat dirinya tidak bisa lulus dari MIT. Jill yang sudah tahu Ben tertangkap tidak ingin kembali lagi ke Vegas, tapi Ben masih tetap merayunya demi mendapatkan uang untuk sekolah Harvardnya. Setelah itu Ben pergi ke tempat kompetisi ilmiah di mana teman-temannya akhirnya memenangkan kompetisi tersebut. Ben pun menceritakan semua yang terjadi kepada Miles dan meminta maaf karena sudah mengecewakannya dan mereka berdua pun akhirnya berbaikan. Lalu Ben pergi ke sebuah pesta untuk menemui Mickey. Dia minta maaf atas perbuatannya dan ingin bekerja sama lagi. Supaya Mickey mau menerima permintaannya, Ben memiliki ide agar Mickey ikut menjadi pemain besarnya. Dengan adanya dua pemain hebat, Mickey dan juga Ben, maka mereka bisa meraup keuntungan jauh lebih besar dalam waktu singkat. Mickey pun akhirnya setuju dan mereka kembali ke Vegas untuk melakukan taruhan yang jauh lebih besar. Kali ini penyamaran akan lebih ekstra agar mereka tidak ketahuan pihak keamanan. Let's go make a killing. Alright. Di kasino, Ben masuk ke meja Jill. Ben pun berhasil memenangkan banyak sekali cuan dan bahkan sering mendapatkan kartu blackjack. Dua kartu langsung berjumlah 21 angka. Winner chicken dinner. Winner, chicken dinner. There it is. Sekarang Ben pindah ke meja Kiana, tapi kali ini Mickey ikut bergabung biar makin double-double penghasilan mereka ya kan lur. Sekarang giliran Choi yang mejanya memanas dan mereka langsung pindah ke sana. Ketika uang yang didapatkan sudah sangat banyak, tiba-tiba datanglah Cole dan kawan-kawan yang menyadari keberadaan mereka.
Karena terdesak, Mickey pun menyuruh mereka berpencar dan meminta semua chip biar dia yang bawa. Ben dan Jill pun terus kabur dan berhasil lolos dari kejaran pihak keamanan. Sedangkan Mickey masuk ke dalam taksi, tapi bukannya menuju tempat pertemuan malah kabur sendiri bawa chipnya balik ke bandara. Emang dia ini ternyata kurang ajar dari awal, lur. Dan ternyata Alright, let's go. I never saw Mickey Rose after that. ternyata Ben dan Cole sudah kong kali kong menjebak Mickey. Karena selama ini Mickey menjadi buronannya. Cole pun meminta Ben untuk menjebak Mickey datang ke tempat kasino. Ben dijanjikan mengambil semua hasil uangnya nanti, asalkan Mickey bisa ditangkap oleh Cole. Saat kabur tadi, Ben dan Jill sudah mengganti chipnya dengan permen-permen coklat yang ada di dalam tasnya Jill. Dan sudah bisa kalian tebak lur jika taksi yang ditumpangi oleh Mickey diisi pihak keamanan. Alhasil Mickey pun tertangkap dan diminta membayar pajak sangat besar dari uang yang selama ini dia hasilkan. Who the hell are you? He's good with numbers too. He works for the IRS. Sekeluarnya Ben dan Jill dari gedung kasino, Cole sudah menunggunya. Meskipun Cole sudah berjanji akan memberikan chip-chip tersebut ke Ben, tapi Cole meminta lagi semua chipnya sebagai dana pensiunnya. Enak banget hidup ente pensiun pakai uang judinya orang lain ya kan? Dengan berat hati Ben pun memberikan semua chipnya daripada disiksa atau paling buruk-buruknya ditembak mati di sana. I knew you were smart. Ternyata Ben sudah memperkirakan itu semua. Dia sudah menduga jika chipnya akan diambil oleh Cole. Maka dari itu, dia meminta bantuan dua sahabat baiknya yang juga nggak kalah cerdasnya untuk bergabung ke dunia kasino dan menjadikan mereka tim yang baru. Sekarang Ben sudah mendapatkan kekasih pujaan hatinya selama ini. Dia juga mengakui semua yang telah diperbuat ke ibunya. Lalu Ben dan timnya selalu kembali ke Vegas dan menghasilkan uang yang sangat banyak. Tapi setelah itu, dia juga harus kehilangan semua uangnya karena lagi-lagi ketahuan pihak keamanan. Setelah kejadian itu, Ben pun kembali ke kedokteran Harvard untuk menceritakan semua kisah menariknya ke Profesor Phillips. Dan terlihat dari ekspresinya, sepertinya Ben akan diterima. How's that for life experience, Professor? Did I dazzle you? Did I jump off the page? Abuyar. Stop. Enak banget semalam bisa dapat $640.000, 9 miliaran itu lur. Babi ngepet Depok aja kayaknya nggak gitu-gitu amat ya kan. Seperti di ending film, pada akhirnya uang mereka ludes lagi. Kayak lagunya Babe Roma Irama, judi menjanjikan kekayaan. Untung aja keterima beasiswa Harvard itu si Ben. Ya wes gitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk judi karena menjanjikan kekayaan. Baca yes, untuk listener grade dibayar. Assalamualaikum lur. Ya, boba.